salah satu kejahatan yang membawa kita pada kegagalan dan kesengsaraan adalah iri hati. Iri hati bukanlah sekedar sifat dan bagian dari karakter, tetapi bagian dari kejahatan yang setan sembunyikan dalam sifat dan karakter kita. Artinya, jika iri hati ada pada kita, maka kita harus bertobat dan segera membereskannya. Kalau tidak, iri hati akan terus menggerogoti sehingga kita gagal dan menuntun kita pada kesengsaraan. Mengapa? Sebab iri hati akan menuntun kita membuat rencana-rencana yang jahat. Kain bisa membunuh Habel karena iri hati. Karena iri hati, kita akan kehilangan kepekaan mendengar suara Tuhan. Ketika Kain mau membunuh Habel, Tuhan berbicara kepadanya, "Kenapa engkau panas hati? Kenapa mukamu muram? Bukankah semuanya akan benar kalau kamu berbuat baik?" Firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan menuntun, Tuhan mengingatkan supaya kita tidak mengambil jalan yang salah. Iri hati membuat manusia menjadi nekat dan membuat manusia tidak tahu malu. Karena iri hati, Saul marah, melakukan tindakan nekat dan menyusun rencana-rencana jahat terhadap Daud. Tetapi apa yang Saul lakukan tidak menimpa Daud karena roh Tuhan ada pada Daud dan ia disertai Tuhan. Tuhan membiarkan Daud diperlakukan semena-mena, diletakkan di barisan dengan medan perang. Tetapi justru lewat itu perang dapat dikalahkan. Jadi jelas Daud tetap menjaga ketulusan hatinya sementara Saul dipenuhi iri hati. Selama ini kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, maka dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Siapapun yang menyimpan iri hati, dialah orang yang tertekan. Hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Melihat perbandingan antara ketulusan dan iri hati, maka kita dapat pelajaran. Yang pertama adalah ketulusan akan membuat kita kuat. Iri hati menuntun pada kehancuran. Karena hati Daud tulus, maka ia kuat, bahkan ia dapat menguatkan kepercayaan kepada Tuhan dalam keadaan yang sulit. Orang yang hatinya penuh iri hati, jalan-jalannya awal kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya adalah kepastian, penderitaan, dan kehancuran. Yang kedua, ketulusan menuntun pada berkat. Iri hati menuntun pada kutuk. Selama kita hidup dalam ketulusan, maka ada saja berkat Tuhan yang tercurah dalam hidup kita. Tetapi kalau kita hidup dalam iri hati, tidak perlu sahabat apapun kita. Pada akhirnya kutuk yang turun. Poin yang ketiga adalah ketulusan menyenangkan hati Tuhan. Iri hati menyenangkan setan. Tanpa kita sadari, ketika kita hidup dalam ketulusan, ketika semua yang kita lakukan dengan hati yang tulus, maka pada saat yang bersamaan kita sedang memuliakan Tuhan. Sebaliknya, setan senang kita hidup dalam iri hati. Kita hidup dalam kebencian karena pada akhirnya akan menghancurkan diri kita sendiri. Poin yang keempat adalah poin yang terakhir tentang ketulusan menjadikan hidup kita berkat. Iri hati menjadikan hidup kita batu sandungan. Banyak orang merasa diberkati dengan kehadiran orang-orang yang tulus hati.
sekalipun yang kita lakukan hanya hal yang sederhana. Tetapi jika disertai dengan ketulusan, maka dampaknya akan nyata, orang diberkati. Ketika engkau berbicara dengan tulus, maka kata-katamu akan menjadi berkat. Tetapi kalau engkau dipenuhi iri hati, maka sekalipun engkau pintar, engkau kaya, dan dapat melakukan hal-hal yang besar, tetapi hasilnya tidak menjadi berkat, tetapi justru menjadi batu sandungan. Ketulusan akan membawa damai, iri hati membawa pada kebencian. Saudaraku, kesadaran terdapat dalam diri orang Kristen untuk membuang iri hati dan menaruh ketulusan di hatinya. Boleh saja orang yang tulus hatinya kelihatannya tidak maju-maju, tetapi ingat, ketulusan selalu mengalahkan iri hati. Sebaliknya, iri hati menuntun kita pada perbuatan yang jahat. Sharing pada hari ini terambil di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 14. Kalau kita merenungkan sharing pada hari ini, biarlah boleh menjadi berkat. Katakan amin.